mengenai masalah mutasi tadi, saya sudah mewaspadai bahwa nih mutasi ini bisa terjadi di masa ini makin panjang, akan makin rawan. Oleh karena itulah saya mengambil kebijakan, saya zoom meetingkan dengan seluruh kepala daerah, tidak ada melakukan mutasi-mutasi kecuali satu, kecuali kalau itu undang-undang tadi sudah disampaikan betul Pak Jul, bahwa ada 4 yang tidak boleh dilakukan oleh PJ. Di antaranya melakukan mutasi, membuat kebijakan strategis, melakukan pemekaran daerah, ada 4, tapi ada komanya, kecuali atas izin Mendagri. Nah, saya sangat hati-hati sekali ketika memberikan izin, di antaranya mutasi. Saya sudah membuat kebijakan bahwa mutasi tidak boleh, kita harus perkuat pejabat definitif. Kunci utamanya itu. Karena pejabat definitif ini yang terpilih, kita harus perkuat, ini kan namanya selera. Setiap pemimpin biasanya ingin agar didukung oleh orang yang loyal, yang cocok, yang satu hati dengan dia. Nah itu yang kita harapkan, kita yang memilih biarkanlah para pemimpin yang baru. Tapi hanya pengecualian satu, kalau jabatan itu kosong dan kemudian bisa menimbulkan gangguan yang sangat signifikan, membuat stagnasi pemerintahan. Itu pun harus dijelaskan. Dan kita kaji betul. Itu fine. Untuk saya izinkan. Yang kemudian kedua, ketika sudah ada, untuk daerah-daerah yang nggak ada sengketa, diusulkan, saya minta ada komunikasi dengan calon yang menang. Yang nggak ada sengketa, calon yang menang, apakah yang bersangkutan setuju? Bahkan saya minta surat Pak, surat untuk persetujuan tertulis. Jadi yang PJ ataupun yang definitif tanya dulu kepada yang mau menang, yang akan menjabat. Kalau di sana nggak setuju, kita juga nggak setuju. Tapi kalau di sana setuju, ya kita setuju. Karena apa? Karena yang di sana ada setuju yang dia akan menerima mereka sebagai stafnya nanti. Yang ketiga, kami sampaikan untuk daerah-daerah yang yang sengketanya kita perkirakan panjang, misalnya beda tipis Pak, di bawah yang threshold, dalam thresholdnya MK Pak, yang kita perkirakan akan panjang. Ini sementara stagnasi terjadi, maka pansel kita tetap laksanakan. Pansel tetap laksanakan karena kita tidak tahu siapa pemenangnya. Dan kemudian tetap dijalankan demi pemerintahan bisa berjalan. Hanya itu. Dan kita mewaspadai betul kalau memang nggak perlu dan nggak banyak berpengaruh posisi itu yang bisa membuat stagnasi pemerintahan, tetap ditunggu sampai dengan pejabat yang baru. Nah kalau yang sudah terlanjur membuat itu kalau PJ saya langsung ganti Pak. PJ. Saya ingatkan, saya zoom meeting khusus. Saya sanksinya saya ganti. Nah untuk yang pejabat yang lain, definitif siap-siap untuk digugat, saya sampaikan. Karena ada kebijakan Kemendagri untuk kalau melanggar kebijakan itu, siap-siap digugat. Dan nanti saksi ahlinya dari Kemendagri dan Badan Kepegawaian. Atau kalau Kemendagri pasti akan menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil oleh kepala daerah yang tanpa izin itu adalah salah. Melanggar pasal PP yang harus ada izin Mendagri, tidak izin Mendagri, maka itu kami berpendapat bahwa itu adalah salah. Dan harus dianulir. Saran dianulir kepada kalau ada yang menggugat petun. Nah, kemudian bagi daerah-daerah yang sudah terlanjur mereka dan nanti ada pejabat baru, mereka akan merubah, mengganti, ya, otomatis kami akan izinkan. Kami akan izinkan agar kepala daerah ini betul-betul bisa didukung oleh sekali lagi teamwork yang sesuai dengan satu chemistry dengan yang bersangkutan demi berlangsungnya organisasi yang sehat. Saya kira itu pimpinan, mohon maaf kalau terpanjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.